Kisah 10 biografi pahlawan revolusi Indonesia beserta biodata lengkapnya. Penulis Nurdiansa diperbarui tanggal 11 Juli tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe HB Official agar selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Gerakan tanggal 30 September. PKI melahirkan beberapa pahlawan revolusi. Gerakan ini dikenal dengan nama G30 SPKI merupakan peristiwa kelam dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, kelompok pendukung Partai Komunis Indonesia berusaha melakukan kudeta. Mereka menculik beberapa perwira tinggi militer dengan tuduhan hendak melakukan kudeta. Para korbannya yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi ini disiksa secara keji dan kemudian dibunuh. Gerakan tersebut terjadi bukan hanya di Jakarta saja tetapi juga di Yogyakarta. Akibat gerakan PKI tersebut 10 orang yang terdiri dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban keganasan PKI. Peristiwa G30 SPKI juga menjadi salah satu pemicu tumbangnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Adapun 10 korban keganasan PKI yang oleh pemerintah kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta juga diakui sebagai pahlawan nasional. Siapa saja mereka? Berikut 10 biografi pahlawan revolusi Indonesia yang perlu kamu ketahui. Biografi pahlawan revolusi Indonesia. 1. Jenderal TNI Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani diketahui lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Semasa muda pernah menjalani wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Kemudian ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Ahmad Yani menjadi anggota tentara peta, pembela tanah air. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Yani kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia yang kala itu masih bernama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ia menjadi komandan tentara di Magelang dan berhasil mempertahankan kota itu dari serangan Inggris pasca proklamasi kemerdekaan. Ahmad Yani juga pernah melakukan gerilya melawan Belanda ketika agresi militer Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Ahmad Yani kemudian ditarik ke Tegal, Jawa Tengah. Di sana ia bersama pasukan khusus bentukannya yang bernama Banteng Riders berhasil menumpas pemberontakan Darul Islam yang dibentuk oleh Kartosuwiryo. Prestasinya tersebut membuat pemerintah Indonesia mengirim Ahmad Yani untuk kursus militer di Amerika Serikat dan dipersiapkan sebagai calon jenderal. Setelah kembali ke Indonesia, ia kemudian ditarik ke markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta sebagai staf umum Jenderal A.H. Nasution. Tahun 1958, pahlawan revolusi ini berhasil memadamkan pemberontakan PRRI pimpinan Letkol Ahmad Hussein di Sumatera Barat. Prestasi Ahmad Yani itu membuatnya dipromosikan sebagai Wakil Kepala Angkatan Darat pada tahun 1962. Setahun berikutnya Ahmad Yani dilantik menjadi Kepala atau Panglima TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal A.H. Nasution. Tanggal 30 September menjelang tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Jenderal TNI Ahmad Yani diculik oleh pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan Kolonel Untung yang berafiliasi dengan PKI. Ketika diculik dari rumahnya, Ahmad Yani sudah tewas ditembak oleh pasukan Cakrabirawa. Mayatnya kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur tua di wilayah Lubang Buaya di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Jenazah Ahmad Yani bersama para jenderal lainnya yang menjadi korban diangkat dari sumur pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Selanjutnya Jenderal Ahmad Yani dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan revolusi kepada Jenderal TNI Ahmad Yani. 2. Maijen TNI S. Parman. Nama lengkapnya adalah Mayor Jenderal Siswondo Parman. Ia dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus tahun 1918. Sempat masuk sekolah kedokteran namun berhenti karena Jepang menguasai Indonesia. Di masa kependudukan Jepang, beliau bekerja untuk polisi militer Jepang yang disebut Kampetai. Tak lama kemudian, Parman dikirim ke Jepang untuk mengikuti pelatihan intelijen. Setelah Jepang menyerah, Parman menjadi seorang penerjemah. Karir militer Siswondo Parman di TNI dimulai ketika ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Beberapa bulan kemudian ia diangkat menjadi Kepala Staf Polisi Militer yang berkedudukan di Yogyakarta.
Hanya beberapa tahun, S. Parman naik jabatan menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jabodetabek dengan pangkat mayor. Prestasinya dalam menggagalkan pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, pimpinan Raymond Westerling membuat S. Parman dikirim ke Amerika belajar di sekolah polisi militer. Salah satu pahlawan revolusi ini sempat memegang jabatan di Markas Besar Polisi Militer Nasional, Departemen Pertahanan Indonesia hingga menjadi Atase Militer Indonesia di London, Inggris. Tak lama kemudian ia ditarik ke Indonesia menjadi asisten intelijen untuk KSAD Jenderal Ahmad Yani. Tanggal 30 September tahun 1965, Mayor Jenderal Siswondo Parman diculik oleh pasukan Cakrabirawa dari rumahnya dan dibawa ke daerah Lubang Buaya di wilayah Halim Perdana Kusuma. Di sana, ia ditembak bersama beberapa perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Jasad Maijen S. Parman kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua ditumpuk bersama jasad jenderal lainnya yang sudah dieksekusi oleh PKI. Jasadnya baru dikeluarkan dari sumur pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Maijen S. Parman bersama dengan jasad jenderal lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Revolusi kepada Mayor Jenderal S. Parman dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. 3. Brigjen TNI DI Panjaitan. Di Panjaitan, DI Panjaitan atau yang dikenal dengan nama lengkap Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1925 di Balige, Sumatera Utara. Jepang menguasai Indonesia ketika ia menyelesaikan sekolahnya. Tamat SMA, DI Panjaitan menjadi anggota Gyugun atau Tentara Sukarela di Pekanbaru, Riau. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, DI Panjaitan bergabung dalam TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang baru saja dibentuk. Pertama kali ia menjadi komandan batalion, selanjutnya ditugaskan di Bukit Tinggi sebagai Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng tahun 1948. Tak lama kemudian pahlawan revolusi ini menjadi Kepala Staf Umum 4, Suplai, Komandemen Tentara Sumatera, selanjutnya menjadi pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, ketika agresi militer Belanda 1 dan 2. Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, DI Panjaitan naik jabatan menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium, T dan T1 Bukit Barisan di Medan, kemudian menjadi Kepala Staf T dan T2, Sriwijaya. Tahun 1963, DI Panjaitan dikirim ke Amerika Serikat untuk kursus militer di Associated Command and General Staff College di Fort Leavenworth. Ia sempat ditugaskan sebagai Atase Militer Indonesia di Bonn, Jerman tahun 1960 setelah sebelumnya mengikuti kursus Atase Militer tahun 1956. 2 tahun kemudian, DI Panjaitan kemudian ditugaskan sebagai Asisten Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution untuk urusan logistik. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, DI Panjaitan dijemput paksa oleh sekelompok pasukan Cakrabirawa dengan dalih dipanggil oleh Presiden Soekarno. Pasukan mendobrak masuk, namun perlawanan dilakukan oleh orang yang berada di rumah DI Panjaitan, yakni Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu. Keduanya terluka berat dan tak lama kemudian Albert tewas setelah 5 butir peluru bersarang di tubuhnya. Setelah berpakaian seragam TNI lengkap, DI Panjaitan turun menemui pasukan Cakrabirawa yang akan membawanya pergi. Setelah berdoa, DI Panjaitan dieksekusi mati di depan rumahnya. Mayatnya kemudian dibawa ke wilayah Lubang Buaya di Halim Perdana Kusuma. Tubuhnya bersama dengan para jenderal lain yang sudah dieksekusi dimasukkan ke dalam sumur tua dan ditimbun dengan batang pisang. Jasad pahlawan revolusi ini baru dievakuasi pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. DI Panjaitan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia dianugerahi gelar pahlawan revolusi oleh pemerintah. 4. Maijen MT Haryono. Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono atau lebih dikenal dengan nama Maijen MT Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 20 Januari tahun 1924. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia sempat mengenyam pendidikan di Ika Dai Gakko, Sekolah Tinggi Kedokteran, zaman Jepang, namun tidak sampai tamat karena Jepang menyerah. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, MT Haryono kemudian bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan memperoleh berpangkat mayor. Di masa mempertahankan kemerdekaan, pahlawan revolusi ini beberapa kali menjadi ditugaskan sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Inggris serta Belanda, misalnya dalam Konferensi Meja Bundar, KMB. Keahliannya dalam berunding serta menguasai beberapa bahasa asing seperti Inggris, Jerman, dan Belanda membuat ia didaulat sebagai Atase Militer Indonesia di Belanda.
Setelahnya, ia kemudian kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai asisten atau deputi 3 menteri, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani bagian pembinaan serta perencanaan. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, MT Haryono dijemput oleh pasukan Cakrabirawa. Pasukan tersebut merangsek masuk ke kamar yang tidak terkunci mencari MT Haryono. Keadaan kamar yang gelap membuat MT Haryono mencoba merebut senjata seorang pasukan Cakrabirawa namun gagal. Pahlawan revolusi ini kemudian mencoba melarikan diri keluar kamar. Namun prajurit Cakrabirawa yang bernama Bungkus langsung menembak mati MT Haryono. Selanjutnya mayat MT Haryono kemudian diseret dan dinaikkan ke truk. Ia kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya di Halim Perdana Kusuma. Di sana jasadnya kemudian dimasukkan dalam sumur tua bersama jasad para jenderal lainnya yang sudah dieksekusi. Jasad MT Haryono baru diketemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Selanjutnya beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden Soekarno kemudian memberikan gelar Pahlawan Revolusi kepada MT Haryono. Pangkatnya juga dinaikkan 1 tingkat menjadi Letnan Jenderal, Anumerta. 5. Maijen R. Suprapto. Maijen R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni tahun 1920. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, Suprapto kemudian mengikuti pelatihan militer di Koninklijk Militair Academy di Bandung. Namun ia tak sampai selesai karena Jepang menguasai Indonesia. Suprapto kemudian ditahan dan dijebloskan ke penjara. Namun ia berhasil melarikan diri. Ia sempat mengikuti pelatihan ke Ibodan, Seinendan, dan Shuishintai yang diadakan oleh Jepang. Setelah itu, ia memilih bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, Suprapto kemudian bergabung dalam TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ia terlibat langsung dalam pertempuran Ambarawa bersama Jenderal Sudirman melawan tentara Inggris. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Suprapto ditugaskan menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorial, T dan T4 Diponegoro di Semarang. Setelah itu ia pindah ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. Beberapa tahun kemudian, pahlawan revolusi ini kemudian diangkat sebagai Deputi, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Sumatera yang berkedudukan di Medan. Hingga kemudian ia kembali ke Jakarta menjadi salah satu perwira tinggi Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 waktu dini hari, Suprapto dijemput oleh pasukan Cakrabirawa dengan dalih dipanggil menghadap Presiden Soekarno. Suprapto kemudian dibawa ke daerah Halim Perdana Kusuma tepatnya di Lubang Buaya. Di sana Suprapto disiksa dan kemudian dieksekusi mati. Menurut riset Indoleaks tahun 2010, Suprapto mengalami 11 luka tembak dan 3 luka tusuk yang menyebabkan ia gugur. Berbeda yang digambarkan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto di mana digambarkan Suprapto mengalami siksaan keji seperti disayat menggunakan silet hingga alat kelaminnya yang dipotong. Jasadnya Suprapto ditemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dalam sumur tua yang sudah ditimbun setelah dilakukan evakuasi oleh anggota marinir. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Suprapto kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi oleh pemerintah Indonesia. 6. Maijen TNI Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo dilahirkan di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus tahun 1922. Setelah menamatkan pendidikannya di AMS, ia kemudian menimba ilmu di Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Setelah tamat, ia kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah di Purworejo namun berhenti pada tahun 1944. Pasca Indonesia merdeka tahun 1945, Sutoyo Siswomiharjo atau biasa dipanggil Pak Toyo memilih bergabung dengan Satuan Polisi Tentara Keamanan Rakyat. Tak lama kemudian ia ditugaskan sebagai ajudan dari Jenderal Gatot Subroto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Polisi Militer. Setelah lama bertugas di Polisi Militer, Sutoyo Siswomiharjo akhirnya menjabat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer tahun 1954. Hanya beberapa tahun saja menjabat, ia kemudian ditugaskan sebagai asisten atase militer di Kedubes Indonesia di Inggris. Setelah menyelesaikan sekolah staf dan komando di Bandung tahun 1960, Sutoyo ditugaskan sebagai Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Setelahnya, ia kemudian naik menjadi Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Sutoyo Siswomiharjo termasuk dalam daftar perwira tinggi di Angkatan Darat yang kemudian diculik oleh pasukan Cakrabirawa.
Sutoyo dijemput oleh pasukan Cakrabirawa di rumahnya. Ia kemudian dibawa ke wilayah Lubang Buaya di wilayah Halim Perdana Kusuma. Di sana ia disiksa dan kemudian dieksekusi mati di lokasi tersebut bersama dengan para perwira tinggi AD yang lain. Jasad Sutoyo dimasukkan dalam sumur tua dan ditimbun. Ia baru evakuasi pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Sutoyo Siswomiharjo bersama dengan jasad para perwira tinggi AD yang lain dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau kemudian dianugerahkan gelar Pahlawan Revolusi oleh Presiden Soekarno. 7. Kapten Z. Pierre Tendean. Pierre Tendean, nama lengkapnya adalah Pierre Andries Tendean. Ia lebih dikenal dengan nama Pierre Tendean. Ia lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1939. Sejak kecil ia sudah bercita-cita menjadi seorang tentara. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia kemudian bergabung di Sekolah Militer Akademi Teknik Angkatan Darat, ATEKAD. Selama sekolah, ia bahkan sempat terlibat dalam operasi militer menumpas pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera. Setelah lulus, Pierre ditugaskan sebagai Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2, Bukit Barisan di Medan dengan pangkat Letnan 2. Beberapa tahun kemudian ia bergabung di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat, DIPIAD. Dari situ ia ditugaskan sebagai intelijen di Malaysia ketika Indonesia dan Malaysia mengadakan konfrontasi. Dari situ, Pierre kemudian naik pangkat sebagai Letnan 1 dan ditarik menjadi Ajudan Jenderal AH Nasution. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, pasukan Cakrabirawa datang untuk menculik Jenderal AH Nasution yang menjadi target utama. Namun karena waktu yang sudah mendesak, pasukan Cakrabirawa tidak bisa membedakan antara Pierre Tendean dan AH Nasution sehingga mereka membawa Pierre Tendean. AH Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar rumahnya namun ia terluka di kakinya. Pahlawan revolusi ini disiksa dan dieksekusi mati bersama dengan perwira tinggi Angkatan Darat lain yang sudah diculik sebelumnya. Jasad Pierre Tendean kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya wilayah Halim Perdana Kusuma. Jasad Pierre Tendean baru ditemukan dan dievakuasi pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno memberikan penghargaan gelar Pahlawan Revolusi kepada Pierre Tendean. Pangkat Pierre Tendean juga dinaikkan satu tingkat menjadi Kapten. 8. Brigjen Katamso Darmokusumo. Katamso Darmokusumo dilahirkan di Sragen, Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari tahun 1923. Setelah menamatkan sekolahnya, ia kemudian bergabung dalam pelatihan tentara peta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Katamso bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ia juga seringkali terlibat pertempuran ketika agresi militer Belanda 1 dan 2 berlangsung. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Katamso ditugaskan menumpas pemberontakan Batalion 426 yang merupakan bagian dari pemberontakan DITII di Jawa Tengah pimpinan Amir Fattah. Katamso juga ikut terlibat sebagai Komandan Batalion A dalam operasi tanggal 17 Agustus yang kala itu bertujuan menumpas pemberontakan PRRI, Permesta. Beberapa tahun kemudian, Katamso Darmokusumo naik jabatan menjadi Komandan Korem 072 Kodam 7, Diponegoro. Katamso diketahui sering memberikan pelatihan militer kepada mahasiswa guna menghadapi kegiatan PKI yang ada di Solo, Yogyakarta. Sebab itulah ia kemudian menjadi target penculikan PKI. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, gerakan tanggal 30 September oleh PKI juga terjadi di Yogyakarta selain di Jakarta. Simpatisan PKI kala itu yang dimotori oleh Mayor Mulyono yang menjabat sebagai Kepala Seksi, Kasih Korem 72 Pamungkas. Penculikan Katamso Siswomiharjo dilakukan pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia diculik di rumahnya oleh anak buahnya sendiri. Selanjutnya ia kemudian dibawa ke markas Komando Yon L di wilayah Kentungan, Yogyakarta. Selanjutnya, ia dibawa ke lokasi pembantaian di mana eksekusi dilakukan oleh Sertu Alif Toyo dengan hantaman kunci mortir dengan berat 2 kg ke kepala Katamso Siswomiharjo. Ia tersungkur dan masih hidup saat itu. Namun kemudian gugur ketika ia dihantam kedua kalinya. Jasad Brigjen Katamso Darmokusumo baru ditemukan pada tanggal 21 Oktober tahun 1965 setelah dilakukan pencarian besar-besaran. Brigjen Katamso Darmokusumo kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Beliau kemudian diberi penghargaan sebagai Pahlawan Revolusi oleh pemerintah Indonesia dan pangkatnya juga dinaikkan satu tingkat. 9.
Kolonel Sugiono, nama lengkapnya adalah Sugiono Mangunwiyoto. Beliau dilahirkan di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus tahun 1926. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Sugiono tertarik menjadi seorang guru, namun hal tersebut gagal karena Jepang menguasai Indonesia. Di masa kependudukan Jepang, ia memilih bergabung dengan PETA, pembela tanah air, dengan posisi komandan regu berpangkat sersan. Setelah Indonesia merdeka, Sugiono bergabung dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dengan posisi Komandan Seksi 1 Kompi 2 Batalion 10 Resimen 3 di Yogyakarta. Sugiono juga ikut andil dalam peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret bersama dengan Letnan Kolonel Soeharto. Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Sugiono naik pangkat sebagai Kapten Menajdi Komandan Kompi 4 Batalion 411 Brigade C di Purworejo. Ia diketahui turut andil dalam pembentukan Satuan Yon Banteng Riders yang kala itu dibentuk oleh Jenderal Ahmad Yani. Ia sempat menjadi Komandan Kompi Banteng Riders dengan pangkat Kapten Infanteri dan kemudian naik menjadi Mayor. Tahun 1960-an, Sugiono sudah menjabat sebagai Kodim di Pati dan kemudian naik jabatan menjadi Komandan Korem di Yogyakarta dengan pangkat Letnan Kolonel. Inilah jabatan terakhirnya sebelum ia diculik oleh pasukan pemberontak Gerakan tanggal 30 September. Kolonel Sugiono diculik bersama atasannya Brigjen Katamso Darmokusumo oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Mulyono. Pasukan tersebut mendukung Gerakan tanggal 30 September PKI. Kolonel Sugiono yang kala itu berkunjung ke rumah atasannya ikut diculik dan dibawa ke Kentungan Utara Yogyakarta. Di sana ia bersama Brigjen Katamso Darmokusumo dieksekusi oleh Sertu Alif Toyo dengan cara dihantam menggunakan kunci mortir seberat 2 kg. Setelah tewas, jasad Kolonel Sugiono bersama Brigjen Katamso dikubur dan baru ditemukan setelah 3 minggu kemudian. Kolonel Sugiono kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Setelah itu, ia kemudian dianugerahan gelar Pahlawan Revolusi oleh pemerintah Indonesia. 10. Ajun Inspektur Polisi Karel Satsui Tubun. Karel Satsui Tubun dilahirkan pada tanggal 14 Oktober tahun 1928 di Maluku Tenggara. Ia diketahui merupakan polisi pertama yang menjadi pahlawan nasional. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Karel Satsui Tubun kemudian mendaftar sebagai seorang polisi. Ia kemudian diterima dan mengikuti pendidikan kepolisian. Setelah lulus pendidikan, KS Tubun ditugaskan di Satuan Brimob Ambon dengan pangkat agen polisi kelas 2. Setelah itu ia ditugaskan ke Jakarta. Pangkat KS Tubun pun naik menjadi agen polisi kelas 1. Karel Satsui Tubun atau KS Tubun diketahui ikut berpartisipasi dalam operasi militer Dwikora dalam rangka pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Setelah operasi selesai, ia kemudian naik pangkat sebagai brigadir polisi dan ditugaskan mengawal rumah Wakil Perdana Menteri Dr. Jelei Mena di Jakarta. Karel Satsui Tubun gugur ditembak oleh pasukan Cakrabirawa yang kala itu hendak menculik Panglima Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution. Karel Satsui Tubun yang kala itu sedang tidur, terbangun mendengar suara gaduh. Ia mengira temannya sedang membangunkannya. Namun ternyata orang lain. Dengan sigap Karel Satsui Tubun mencoba mengambil senjata dan melakukan perlawanan. Namun karena perlawanan yang tidak seimbang yaitu 1:8, Karel Satsui Tubun tewas setelah beberapa peluru dari pasukan Cakrabirawa menembus tubuhnya. Jasad Karel Satsui Tubun kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno memberikan gelar Pahlawan Revolusi dan diakui juga sebagai pahlawan nasional kepada Karel Satsui Tubun. Pangkatnya juga dinaikkan secara anumerta menjadi Ajun Inspektur 2 Polisi. Demikian 10 biografi singkat pahlawan revolusi Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.